North America. Jadi saya beruntung bisa berguru dengan GM hebat seperti Richard Mao. Kemudian di suatu saat tiba-tiba ada tamu komplain waktu itu di restoran saya. Dia ingin ketemu siapa AM-nya hotel ini. Tim saya memanggil saya ketemu dengan tamu tersebut. Ternyata tamu tersebut menawarkan saya untuk menjadi GM untuk di hotel lokal waktu itu. Kebetulan JS Luansa itu waktu itu 10 besar trip advisor di Jakarta, ya hotel lokal. Ya jadi memang saya dengan GM waktu itu committed untuk mendeliver walaupun 4-star hotel, local brand, tapi harus international service. Jadi akhirnya saya berbicara dengan GM saya dapat offering untuk jadi GM. What do you think? Dan GM saya itulah orang hebat ya. Jadi beliau mengizinkan saya, Victor, kamu pergi, kamu lihat. Kemudian saya proses, saya ngobrol, dan akhirnya saya bisa menjadi GM di hotel lokal. Itu adalah first time saya jadi GM di usia 35 tahun. Saya menjadi GM. Di Veranda Hotel Pakubono, opening hotel. Tahun berapa itu Bapak? Berapa ya? Lupa, kebanyakan hotel. Ya pokoknya di tahun 2000-an deh. Siap. Kemudian tidak mudah men-setup hotel baru, dan itu adalah first time GM. Saya takut, wah jangan-jangan takut gagal, sudah pasti. Dalam hati kita pertama kali jadi GM, takut gagal, takut nggak berhasil bertemu dengan owner. Dan yang pasti saya cuma satu, kerja jujur dan bismillah aja. Nawaitu aja lah yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah hotel bisa buka dengan baik. Dan saat ini juga hotel itu ada performance-nya bagus. Tidak lama saya bekerja di Veranda. Kemudian akhirnya saya move ke hotel berikutnya lokal juga, namanya Morise Hotel di daerah Jakarta Pusat. Service residence, hotel yang sangat unik ya konsepnya. Dan saya menjadi GM. Kebetulan waktu itu terjadilah ada badai, terjadilah yang namanya proses pergantian pemilik. Kebetulan pemilik yang baru membawa GM baru, dan pasti GM lamanya tersingkir. Jadi saya waktu itu mundur, dengan hormat saya mundur. Akhirnya saya sempat 1 bulan saya jobless, dan alhamdulillah setelah itu saya bisa kembali ke international change lagi. Saya bergabung dengan Grand Mercure Jakarta Kemayoran, 500 kamar. Ballroom 2, kemudian 25 meeting room, dan restoran sometimes bisa serving 1000 breakfast per hari. Dan itu huge hotel. Saya step down dari GM menjadi executive assistant manager. Jadi itulah roda kehidupan, kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, dan kita harus siap untuk menerima yang namanya perubahan. Setelah di Grand Mercure Kemayoran, alhamdulillah hotel itu berjalan dengan baik. Kemudian saya bergabung dengan Fairfield by Marriott Surabaya. Saya menjadi GM di Marriott brand, dan bertemu dengan Ibu Anis di Surabaya. Dan alhamdulillah hotel tersebut prestasinya cukup baik, tidak mudah memang hotel di daerah Mejen Sungkono untuk survive. Nunggu daerah TP penuh dulu baru ke Sungkono. Nah, di Fairfield Surabaya kemudian waktu itu ada opportunity untuk membuka Marriott Hotel di Kalimantan. Ya. Waktu itu saya ditawarkan, ada, Victor, kamu mau setup nggak? Kamu kan orang Kalimantan, ayo pulang Kalimantan, lihatlah. Padahal Kalimantannya jauh. Saya di Kalimantan Barat, hotel Marriott yang ada itu di Kalimantan Timur. Jadi saya mencoba peruntungan di tanah Kalimantan. Jadi saya setup 4 Points by Sheraton Balikpapan. Jadi hotel Marriott pertama yang ada di Kalimantan.
dan alhamdulillah ya, baru tanggal 16 Juni kemarin Marriott itu Balikpapan ya, 4 Points itu 1 tahun. Alhamdulillah kita sukses dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan ya, yang dimana kesulitan kita harus mendatangkan barang dari tanah Jawa yang tidak mudah ya di Balikpapan. Alhamdulillah hotel itu bisa beroperasi dengan baik. Nomor 1 TripAdvisor di Balikpapan dan performanya cukup baik ya. Dan di saat saya hotelnya sudah running, saya mulai merasakan homesick. Jadi saya melihat perkembangan putra-putri saya ingin kembali lagi ke dekat dengan keluarga. Kebetulan ada opportunity saya bergabung dengan Mercure Karawang. Alhamdulillah saya akhirnya bergabung dengan Mercure Karawang dan sampai saat ini, Bu. Itulah ceritanya. Siap. Saya persingkat itu, Bu. Siap, betul. Bapak, ini kalau saya lihat Bapak mulai berkarir itu tahun 94 ya, Pak ya? Tahun 94 ya, Bu, mulai masuk kerja, tapi sebelumnya sudah mulai daily worker, sudah mulai part-timer. Ya, betul. Mungkin jauh sebelum itu ya, Pak ya? Waktu itu Bapak di Kalimantan Barat, Timur, Barat? Saya Barat, Bu, Barat. SMK-nya di mana, Pak, kalau boleh tahu? SMK-nya di Jakarta, Bu. SMK-nya di Jakarta. Baik, Bapak sekolah SMIP-nya di Jakarta? Di Jakarta, iya. Dulu SMIP-nya namanya SMIP Kasih Ananda di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Oh, baik. Berarti Bapak sekolahnya di Jakarta, begitu ya, Pak ya? Ini iya, kembali lagi ke bekerja. Bapak sudah tahun 95, tetapi Bapak sudah mulai jadi GM di tahun 2000-an. Iya. 6 tahun lah ya, Pak ya? Itu sangat luar biasa, cepat sekali ya, Pak ya? 6 tahun? Atau lebih dari 6 enggak, tahun? Bu. Lebih dari 6 tahun. Jadi saya itu kalau nggak salah saya baru jadi GM itu sekitar 2010-an, Bu. Sekitar segitu. 2010, butuh proses baik. lama. Siap. Lama. Ya. Iya. Tadi saya menulis banyak sekali dari mulai Radisson, Sheraton Bandara, kemudian Mbak Westin, luar biasa banyak sekali Bapak. Hotel mana yang dari sekian banyak hotel itu yang merupakan hotel yang benar-benar, oh dari sini saya belajar banyak sekali gitu. Mungkin semua hotel pasti belajar banyak kali. Biar Bapak hotel yang Jadi benar seperti yang Ibu Anis bilang, saya belajar banyak dari setiap seperti itu, mana yang lebih banyak saya dapatkan, semua saya dapatkan banyak, Bu. Jadi saya belajar, baik itu belajar ke atas, belajar ke samping, atau belajar ke bawah. Karena saya tahu dengan keterbatasan saya yang tidak pernah menginjak atau duduk di bangku kuliah, jadi saya mencoba untuk belajar otodidak, belajar sama orang-orang hebat, belajar sama orang-orang sukses. Jadi pengalaman yang banyak. Mungkin yang membuat mental saya atau behavior atau attitude saya berubah itu semenjak saya masuk Ritz-Carlton, Bu. Karena memang kita di Ritz-Carlton itu dididik bagaimana kita merespect orang. Jadi mereka punya tagline yang sangat baik dan menjadi legend ya. Karena Ritz-Carlton itu suka nggak suka, mereka adalah legend hotel operator di dunia dan semua mengakui itu. Jadi mereka punya tagline, "We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen." Dan itu adalah tagline yang selalu terbekas dalam hati saya, bahwa untuk menjadi orang hebat, orang yang jadi atasan, tidak perlu ditakuti, tapi harus bisa menghormati orang lain kalau Anda mau dihormati. Dan saya belajar tabiat saya itu bisa, behavior saya berubah, bisa dibilang hampir 180 derajat saya berubah. Yang tadinya temperamental, tidak baik, sangat tidak baik. Dan saya berubah untuk belajar menghargai orang. Siap. Karena kan tadi berarti Bapak dari Ritz-Carlton ya, Pak ya? Iya, ladies and gentlemen, service ladies and gentlemen. Betul, Bu. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Berarti tagline Ritz-Carlton ya, Pak ya?
Iya, betul. Tapi habis itu dibawa Bapak kemana-mana akhirnya kan ya Pak ya. Dan itu Alhamdulillah. menular, Itu menular ke anak Bapak ya Pak. itu ada di sini terus, Bu. Gitu ya Pak ya. Siap, 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 siap. Bapak, waktu Bapak di SMK, Bapak berarti kan PKL juga. PKL Betul. nih, OJT. Waktu itu Bapak OJT-nya di hotel mana Pak? Nah, itu lucu tuh hotelnya dan hotel legend itu. Saya Apa tuh? OJT-nya di Samudra Beach Hotel. Samudra Beach Hotel di Samudra daerah di Sukabumi. punyanya Sukabumi. Ina ya? Ya, itu Ina, betul Ina dulu Group. namanya PT HII, Hotel Ya, Indonesia Internasional. Itu ya. hotelnya tempat bertapanya Bung Karno. Yang ada Dan lukisannya Nyi Roro Kidul itu betul daerah, Bapak? ya, saya jadi rumah tenden dan saya yang bersihin kamarnya. Iya, Bapak, iya berarti Bapak waktu itu di rumah tenden ya Pak ya? rumah tenden. Ya, Siap, 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 siap. Pak Victor, anak sekarang itu cenderung ya bukan nggak semua mungkin ya Pak ya, nggak semua, tapi kebanyakan mereka itu nggak mau kerja berat, tetapi maunya enak-enak aja gitu, dapat posisi yang bagus gitu. Tapi kita saya Bapak, kemudian Bapak akan masuk area, kemudian Bapak ya Pak Victor ya. betul. Barangkali ada tips atau saran apa yang bisa Bapak sampaikan untuk anak muda milenial sekarang agar mereka itu tidak berpikiran bahwa maunya yang instan-instan saja. Terus pokoknya saya maunya yang enak-enak aja lah, di office aja, nggak mau saya di housekeeping. Gitu. Iya, Bu. Jadi prinsip dalam bekerja kita tidak boleh malu, nggak boleh apa namanya, yang pasti nggak boleh malu. Yang gengsinya nggak boleh tinggi, gengsinya taruh di bawah. Jadi kalau kita bekerja dengan jujur, ya tidak ada gengsi, insya Allah bisa kok. Jadi nggak usah malu untuk membersihkan toilet, nggak usah malu untuk bisa membersihkan apa namanya, lobi. Saya masih ingat waktu saya menjadi rumah attendant, public area attendant. Waktu itu saya masih ingat ya bagaimana saya lagi vakum karpet. Teman-teman saya isengin saya, dia ngelemparin apa namanya, kertas-kertas. Saya vakum lagi, ya namanya usil-usilan. Tapi kita nggak boleh gengsi. Pernah cerita lucu waktu itu saya sedang apa namanya, membersihkan ruko-ruko. Saya lagi nyapu, wah ada cewek-cewek lewat nih, cakep-cakep ya. Terus saya lagi bawa garbage-nya, saya taruh sapunya, ya udah pura-pura aja. Tapi ya itu normal lah, normal. Tapi intinya jangan pernah malu ya. Siap, siap, siap. Bekerja. Itu ya Pak ya, puber. Ya waktu masih lucu-lucunya Bu, usia berapa ya? Usia 18 tahun Bu kalau nggak salah saya Siap, waktu itu. siap, siap. Aduh, luar biasa sekali. Saya speechless sekali ketika saya tuh gini Pak, mungkin sedikit cerita. Saya tuh punya keyakinan bahwasanya hampir sama dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi saya amazed banget ketika Bapak bilang kalau kita punya big dream gitu, kita harus yakin, ikrarkan, tuliskan bila perlu, kemudian doakan. Itu juga yang saya sampaikan ke murid saya, dan ternyata saya menemukan orang yang sama dan Bapak bisa jadi bidan itu gitu. Itu saya amazed sekali. Mudah-mudahan anak ini loh punya, Iya Bu. karena kan gini Pak, banyak mayoritas dari anak yang tidak. Iya. Jadi Betul. mereka pasti punya impiannya langsung bekerja dan bisa membantu orang tua. Gitu. Kalau saya Betul, bawa, betul. Kalau saya bawa kita kemudian tidur, doa, baik itu. Kadang-kadang Pak, ada saran untuk anak-anak yang sekarang masih
sekolah baik yang kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 begitu, saran kepada siswa kira-kira mereka itu harus bagaimana ketika mereka sekolah? Baik. Jadi yang pertama saya punya rumus ya, mungkin kalau ex staff saya itu pasti tahu ya, A kali B kali C kali D sama dengan sukses. Apa tuh Pak? A kali B kali C sama kali D sama dengan sukses. Jadi itu Einstein itu yang tahu itu tuh. Cuma ABCD-nya apa? A itu alat itu adalah knowledge. Ya. B itu bekerja. C itu cita-cita. D itu doa sama dengan sukses. Jadi kalau kita selama adik-adik di SMK perbanyaklah dalam untuk belajar. Apapun kita pelajari, baik itu zaman sekarang lebih mudah ya. Kita bisa belajar otodidak, bisa melalui internet ya, bisa juga teori yang disampaikan oleh para guru. Yang pasti perbanyak teori dulu. Nah setelah itu on the job training akan melihat yang namanya actual atau realita daripada kehidupan. Realita itu bukan waktu yang lama ya, waktu yang sangat singkat. Jadi adik-adik di SMK harus rajin untuk bertanya. Kalau waktu saya OJT dulu, saya selalu simpan buku saya di saku celana saya, dan saya selalu tanya, kalau bikin ini seperti apa, kalau begini bagaimana. Jadi saya selalu tanyakan kepada senior saya, karena saya tahu pasti akan ada perbedaan antara di bangku sekolah dengan di dunia nyata. Dan betul sekali, dan perbanyaklah alat, perbanyaklah knowledge. Kemudian bekerja ya, kalau sudah bekerja, kalau saya ibaratkan di bangku sekolah namanya belajar, sama aja, belajar bekerja sama. Jadi belajarlah dengan tulus, bukan belajar dengan dipaksa, atau bekerjalah dengan tulus atau bukan bekerja dengan dipaksa. Bekerjalah dengan hati nurani, belajarlah dengan hati nurani. Ya. Bekerjalah yang kita harus bisa mencintai pekerjaan kita. Dan kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, pasti kita bekerjanya ikhlas. Dan sama juga, belajar juga kalau kita mencintai. Kenapa kita memilih SMK, khususnya perhotelan? Kalau kita suka, kita sayang dengan kita belajarlah dengan tulus, belajarlah dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Setelah itu C-nya cita-cita. Cita-citalah, mimpilah setinggi-tingginya. Tapi jangan pernah mimpi yang tinggi, tapi nggak pernah menjalankan, tidak pernah melakukan. Anda nanti akan gila yang ada kalau nggak kesampaian. Jadi mimpi itu harus tetap tinggi, tapi dikejar. Kita punya yang namanya trackpad atau untuk mencapai itu. Bagaimana mencapai itu? Jadi kebetulan karena saya memang dari ekonomi yang kurang mampu, keluarga saya adalah orang yang kurang mampu. Jadi impiannya saya satu, bagaimana saya bisa mempunyai rumah waktu itu. Jadi bagaimana saya bisa membuat ibu saya tidak bekerja lagi. Waktu itu memang bagaimana ibu saya sampai menjual perhiasan, sampai bekerja agar saya bisa sekolah. Jadi saya harus membalas budi ke ibu saya. Jadi buatlah cita-cita yang bisa membuat kita menangis. Kalau kita sudah bisa tahu cita-cita kita, dan kita tahu dengan cita-cita itu bisa membuat kita menangis, nah itulah cita-cita yang seutuhnya. Apapun agama kita, doa itu adalah yang paling sempurna, sama dengan sukses. Saya kasih contoh. Alat, kita pinter. Kita A berarti kita kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita punya cita-cita yang tinggi, C.
cita-cita kita tinggi, setinggi langit. Ya, kali 1 sama dengan 1. Ya, C-nya. Oke. Kemudian kita berdoa setiap hari, sholat 5 waktu, kali 1 lagi, 1. Tapi kita nggak pernah bekerja, kita tidak pernah belajar, kali 0 sama dengan 0. Jadi itu yang selalu saya bawa, dalam perjalanan karir saya. Jadi itu mungkin mudah-mudahan adik-adik atau generasi muda bisa melihat itu sebagai guidance ya, sebagai panduan. Siap. Luar biasa sekali. A kali B kali C kali D sama dengan sukses. Betul. Luar biasa. Saya baru ketemu rumus ini. Pada dasarnya sudah menjalani ya Pak ya. Sudah menjalani. Sudah jalanin. Betul. Jika A, B, C, D sama dengan sukses gitu. Itu baru saat ini saya menemukan rumusnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Anis. Baik Bapak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk live kita. Bapak, ya, Bu. ada tips agar Jadi buat adik-adik, para generasi muda, para future hotelier Indonesia, ya, saya tidak ingin memberikan tips sukses, tapi saya ingin men-share pengalaman. Ya, saya belum sukses karena saya selalu ingin mencari kesuksesan. Itu adalah bisa dibilang setiap manusia punya sukses yang berbeda. Dan saya merasa masih belum sukses dan saya ingin selalu berkembang. Jadi buat adik-adik semuanya, pertama yang adik-adik harus tetapkan dalam hati, kenapa saya memilih SMK? Kenapa saya sekolah di perhotelan? Apakah sekolah di perhotelan itu enak? Apakah bekerja di hotel enak? Tergantung kita memandang. Kalau kita bilang bahwa tadi gengsi kita tinggi, ya kita nggak mau bersihin toilet, kita nggak mau ngangkat piring kotor. Ya. Tapi yang paling penting dalam kita belajar maupun nanti suatu saat nanti kita bekerja, ego tekan ke bawah serendah-rendahnya. Naikkan niat, naikkan yang namanya impian setinggi-tingginya. Jadi itu yang bisa membuat kita berkembang. Dan yang paling penting buat adik-adik, kalau selama ada kesempatan untuk belajar lagi yang lebih tinggi, kuliah yang lebih tinggi, kuliahlah setinggi mungkin. Jangan jangan sampai adik-adik hanya melihat, oh Pak Victor bisa tuh SMK jadi GM. Enggak juga. Saya cuma mau ngasih pandangan bahwa jangan malu cuma lulusan SMK. Lulusan SMK juga bisa jadi GM. Tapi kalau punya duit untuk bisa sekolah, ya sekolah aja setinggi mungkin. Gitu loh. Karena bagaimanapun yang namanya itu knowledge itu sampai kita mati kita akan terus belajar. Jadi adik-adik jangan malu atau jangan gengsi untuk melakukan apapun, ya. Yep. Tekan gengsi ke bawah, naikkan mimpi setinggi mungkin. Itu menurut saya, ya. Siap, luar biasa sekali. Saya tepuk tangan ini Bapak, luar biasa sekali. Pak Victor, Masya Allah. Kalau saya terbuka dari apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa tetapi kalau personality jujur dan utamanya terus belajar ditambah. Iya Pak Victor ya. Betul ya Bapak. Betul Ibu. Betul. Pak Victor, terima kasih sekali. Terima kasih atas waktu yang sudah untuk kami. Semoga Bapak sehat selalu, tambah sukses. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi Bu Anis. Makasih Bapak. Insya Allah ke Surabaya kita ketemu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat. Yeah. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Victor, GM dari Hotel Karawang, Hotel Mercure Karawang. Sangat luar biasa sekali. Semoga menginspirasi anak-anakku, semoga menginspirasi semua yang hadir pada kesempatan kali ini live dengan kami jurusan perhotelan SMK Negeri 1 Lamongan. Ayo, monggo yang siap bergabung dengan SMK Perhotelan silahkan. Karena apa? Karena peluang untuk bekerja di industri perhotelan sangat terbuka luas. Mari kita berdoa bersama-sama agar dunia pariwisata